Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Mutiara Dan aku Naomi di segmen DSS Daily Struggle of SMK. We can hear your voice. Salam idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Wow. Nah, kita kan udah seminggu nih gak ketemu nih. Kalian masih inget gak kemarin tuh kita bahas apa? Dan aku kasih bocoran judul apa sama kalian? Kalau misalnya kalian nonton yang segmen kemarin, saya tahu sih karena kita udah nyebutin kalau misal di episode kali ini tuh kita bakal bahas tentang What's your MBTI? Nah, itu tuh. Ada yang tahu? Belum tahu? Oke, simak ya. Jadi sebelumnya nih, kalian pernah nggak sih kayak ngerasa kayak gak kenal gitu loh sama diri kalian sendiri, atau kalian tuh ngerasa kalau misal bisa dibilang kayak bermuka dua, atau mungkin lebih kasarnya kayak munafik gitu, kayak kalian tuh ngerasa kalian harus berkamuflase gitu. Iya, di suatu circle atau di suatu apa gitu. Oke. Aku pernah sih kayak gitu. Kayak kalau ketemu orang tuh jadi ceria, aktif, cerewet kayak gitu. Tapi kalau udah sampai di rumah tuh kayak capek ya itu. Kamu pernah kan pasti ya? Itu sangat sering sekali gitu. Kalau ke saya kayak gimana coba? Jadi itu kan kayak biasanya tuh kayak kalau aku nih ya, kalau berdasarkan pengalamanku tuh sering terjadi kalau misalnya kita ada di suatu organisasi misalnya, kalau enggak kita ya paling kecil lah lingkup pertemanan lah, kayak kita dituntut untuk profesional, untuk kayak kita harus kayak menutupi rasa misalnya kita lagi sedih atau apa, itu kita harus bisa pintar-pintar buat ditutupin gitu ya. Iya, biar nggak bikin orang lain khawatir juga. Wah, dari cerita kamu nih aku jadi pengen preview tentang temanku. Jadi temanku tuh udah ngirimin aku preview. Dia nama samarannya ya, Cire. Aku tahu sih dia ini ngambil nama samaran dari novel. Oke, aku bacain. MBTI ku adalah INFP strip T. Jadi tuh kalau di MBTI itu ada 16 tipe ya, tipe kepribadian, dan itu tuh ada ada yang lebih spesifiknya itu ada T sama ada A. Nah, T ini tuh tipe yang perfeksionis, agresif. Jadi kayak goals oriented banget gitu loh. Jadi kayak dia harus perfeksionis, apa-apa harus ada tujuan. Bener-bener terencana, bener-bener perfect lah, harus perfect. Dan kalau tipe A, yang A itu dia lebih santai, lebih tenang, kayak lebih oke gitu, kayak ngalir cuma nggak ngalir banget gitu loh, tapi intinya lebih santai. Oke, aku lanjut. Aku tuh suka banget ngelihat orang dari segi positifnya daripada negatif. Tapi kadang selalu punya perasaan waspada sama orang-orang, kayak buat jaga-jaga gitu. Dari yang aku baca, INFP adalah seorang yang idealis. Itu benar. Aku juga ngerasain dan kepikiran banyak hal, tapi selalu aku pendam. Malas mengutarakan karena aku tahu nggak semua orang bakal paham. Saat sendiri aku selalu banyak berpikir dan bertanya, tetapi selalu dijawab oleh diriku yang lain. Rasanya seperti memiliki dua kepribadian. Ini kayaknya relate ya. Terus kepribadian ini berlawanan. Yang satu ingin menghindari keramaian, yang satu ingin menjadi pusat perhatian. Aku sering tidak menuntaskan segala sesuatu yang aku mulai karena terlalu banyak memiliki imajinasi yang menumpuk. Aku sendiri terkadang mengecap diri sebagai MD. Kalau nggak tahu MD itu maladaptive daydream. Ini aku juga sebenarnya nggak tahu sih, tapi dia cerita. Jadi MD ini tuh kayak kita lagi ngalamun, tapi itu ngalamun yang intens banget, yang nyampe kita ketarik dari dunia nyata. Lebih ke arah agak ngehalu dikit gitu. Kayak gitu. Jadi kayak bener-bener intens gitu loh ngalamunnya. Biasanya sampai ke bawah kayak mimpi gitu, terus sampai biasanya ada yang kayak kalau orang Jawa bilang tuh kayak ngelindur atau ngigol, itu juga bisa. Iya. Cuma kan itu kalau itu kan tidur ya, waktu tidur. Tapi ini tuh sadar cuma ngalamun dia gitu. Oke, terus aku lanjutin. Aku pendiam tapi pikiranku tidak. Aku selalu berkomunikasi entah dengan diriku sendiri atau melalui tulisan.
Sisi istimewaku adalah aku bisa tahu sedikit kepribadian orang dari sorot mata mereka. Aduh. Oke, itu yang terkadang membuat mereka seperti risih ketika bersamaku. Hehehe. Oke. Meskipun aku punya teman, tapi mereka tidak tahu banyak tentangku. Oh ya, INFP suka mendengarkan. Jadi aku siap mendengarkan segala keluh kesah dan curahan hati. Selain itu, aku adalah orang yang sensitif, mood swing yang tidak pandai menguasai emosi, lebih banyak menghabiskan waktu untuk memikirkan masa depan sampai tertekan dan lupa diri. Ini relate. Ya, itu sangat-sangat relate. Terus mungkin itu, jadi teman-teman mulai belajar menghargai juga memahami sekitar kalian ya. Tidak semua orang berkepribadian sepertimu, oke gitu. Dia ngasih pesan juga. Nah, dari yang aku lihat nih, aku kurang paham sih tentang, walaupun dia udah bilang kepribadian kayak gini, tapi aku belum paham banget MBTI itu apa. Kamu bisa jelasin nggak? Oke. Jadi mungkin dari kayak pengalaman kita, terus dari sedikit preview dari temannya Mbak Mutiara. Jadi mungkin kalian sudah punya sedikit gambaran tentang MBTI itu apa. Jadi biar lebih jelasnya, aku bakal kasih penjelasan rincinya. Jadi MBTI adalah teks psikotes yang dirancang untuk mengukur preferensi dasar murni psikologi seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Jadi MBTI ini tuh sebenarnya tuh sangat dibutuhin buat misalnya kita kayak, ini kan kita kan SMA atau SMK, kita kan mau ke jenjang yang lebih serius nih, mau ke perguruan tinggi ataupun mau bekerja, kita bisa menggunakan tes MBTI ini tuh buat kayak Kenal sama diri gitu ya. Iya, jadi tes MBTI ini tuh bukan cuma sebatas kayak yang tahu sifat-sifat aja, tapi kita di sini bisa kayak lebih ke jenjang yang lebih serius, kayak misalnya tadi kayak mau passionnya tuh apa, kayak kelebihanku apa, kekuranganku apa, kayak gitu. Jadi lewat MBTI ini kita tuh bisa tahu gitu, kenal sama diri kita sendiri gitu. Oke. Ya, ini juga kayak sangat bermanfaat mungkin ya. Kalau salah satu contoh yang aku tahu tuh kan semisal di tempat kerja itu kan kita kayak biasanya diwawancarai. Nah, diwawancarai kan kita harus kayak menampilkan atau mempresentasikan diri kita biar kayak ini loh aku, kayak kalau misal kita nggak tahu diri kita sendiri kayak apa yang mau kita tampilkan kayak gitu. Betul. Aku setuju banget. Wah, bener. Terus nih, MBTI ini kan ada 16 tipe nih yang nggak bisa aku sebutin satu persatu, tapi ada 4 domain. Nah, jadi domainnya itu yang pertama introvert sama extrovert, pasti tahu dong. Pasif sama dan aktif itu udah nggak asing lagi sih. Mungkin di usia di kalangan kita juga mesti kayak udah mungkin ada yang ngerasa extrovert atau introvert gitu. Cuma tuh waktu dari yang aku baca ya, di MBTI ini perbedaan introvert sama extrovert itu tuh dari cara dia ngisi itu energi. Jadi kayak seumpama meskipun orang kelihatan bahagia waktu dia kelihatan aktif waktu dia sama orang lain gitu, tapi tiba-tiba waktu sendiri itu dia ngerasa capek, terus waktu sendiri bisa kayak me time kayak baru energinya naik gitu, baru energinya naik. Jadi tuh bukan dinilai dari oh dia sendirian jadi dia introvert, oh dia banyak ngomong berarti dia extrovert, bukan kayak gitu, tapi dari cara dia mengisi energi dia waktu sama orang lain tuh. Lagi ngomong-ngomong kayak gitu bikin dia capek enggak? Kalau bikin dia capek berarti kemungkinan dia introvert karena dia butuh energi buat sendiri buat ngisi gaya gitu. Ya bahkan mungkin ya kalau aku dulu pernah punya pengalaman di SMP tuh kayak temanku introvert. Jadi mereka tuh dua-dua introvert tapi mereka bisa nyambung. Itu kayak mungkin menurut mereka itu udah keluar dari introvert tapi mungkin di pahamnya kita yang mungkin lebih kayak ceria atau lebih yang kayak bisa mengumbar kayak bisa menghibur gitu kan. Itu kayak misalnya kayak wah ini orang introvert banget, padahal kenyataannya dia menganggap bahwa dirinya tuh udah cukup di mungkin yang sesama introvert kayak gitu. Iya benar. Terus ini kan tadi yang pertama, yang kedua ada sensing sama intuition. Jadi kalau sensing itu kalian tuh cepet ngambil pelajaran dengan cara praktek lapangan kayak langsung gitu loh ngerjain. Tapi kalau intuition itu lebih ke berimajinasi, lebih ke kayak bayangin kayak gitu. Ya mungkin kayak kreativitas kalau kayak gitu. Iya, berarti mungkin kayak yang pengalaman tuh kayak lebih ke spontan. Ya lebih kayak bener spontan. misalnya kita
punya pengalaman apa kayak kita ngelakuin mungkin dikembangin. Tapi kalau misal yang imajinasi mungkin kita harus kayak nyusun proker, nyusun kayak harus ada deadline-nya, mungkin lebih kayak tertata kayak gitu. Terus yang ketiga ada ada thinking sama feeling. Nah kalau ini udah tau lah ya. Pokoknya kalau thinking itu kita tuh lebih banyak pakai otak kerjanya, bukan kerja juga sih, kayak apa-apa tuh kita tuh logika gitu. Simpatinya kurang lah gitu. Kalau feeling ya tau lah, sosial kayak gitu. Jadi ini tuh dari sini juga kalian bisa tahu kayak aku tuh ternyata lebih suka matematika nih, yang thinking, yang pikir-pikir gitu. Aku lebih suka yang sosial nih, yang bantuin orang, yang dapat pahala, yang gini kayak gitu. Terus yang keempat ada judging sama preversing. Nah, judging ini tuh kayak teratur, kan judge kan nilai ya kayak gitu. Jadi dia tuh lebih terencana, kayak aku nih contohnya, aku tuh kayak bahkan tuh punya jadwal per hari. Jadi kayak hari Senin nih, pagi ini aku bangun jam segini, terus habis itu aku olahraga sampai jam segini, terus habis itu aku bersih-bersih rumah sampai jam segini, terus habis ini aku belajar jam segini. Ini benar-benar teratur gitu loh, di jadwal tuh, tapi sampai benar-benar teratur gitu. Tapi kalau reversing itu lebih ke ngikutin alur aja, santai gitu, kayak ya udah gitu, sesuai mood juga kayak gitu. Terus menurut kamu tipe yang mana nih? Kalau ditanya tipe yang mana, mungkin sebenarnya tuh semuanya tuh sebenarnya tuh ada di masing-masing diri kita kalau menurut aku. Tapi mungkin yang lebih kayak menonjol itu yang di mengandalkan otak. Terus belajar dari pengalaman. Sebenarnya tuh berimajinasi juga tapi nggak berkembang. Cuman kayak berhenti. Misalnya kayak aku mau makan ini, tapi aku nggak makan. Aku tidak melakukan hal tersebut. Kalau misal kayak belajar dari pengalaman, kayak misalnya kemarin aku makan ini ternyata enak. Aku mau bikin yang kemarin, tapi mau ditambah apa kayak gitu. Mungkin aku terus habis itu cukup aktif ya, bisa dilihat. Terus lebih yang balik lagi kayak kita kalau misal kayak di sebuah organisasi atau ini kan kita harus dituntut profesional, yang mau nggak mau kalau misal di sebuah organisasi itu kita harus punya kayak gimana ya, kayak pembawaan yang teratur. Nah mungkin sekarang kan aku lebih sering untuk di organisasi, jadi mungkin agak lebih sedikit teratur kayak gitu. Kayak emang harus terencana sih kalau menurutku, karena kan mau gimana pun kita harus tetap profesional itu. Nah tapi teman-teman, kalau misal kalian sudah tes MBTI ini tuh sebenarnya ya bagus sih, tapi kalian harus ingat juga bahwa hasilnya itu nggak selamanya. Kayak kepribadian orang tuh bisa berubah-ubah nggak sih, kayak mungkin hari ini kita lagi ngerasa kayak harus profesional banget, atau mungkin kita ngerasa bebas karena emang udah temen-temenan yang emang bener-bener kayak yang kental banget kayak gitu. Contoh kecilnya aja kayak ini kan pandemi nih, kita di rumah kan nggak punya teman, jadi kita jadi pendiam. Tapi besok kalau kita masuk sekolah lagi kan otomatis kita aktif lagi gitu, sering ngomong lagi kayak gitu. Jadi nanti setiap kepribadian intinya tuh selalu berubah-ubah gitu, apalagi sifat manusia kan itu dinamis ya. Nah, jadi tes MBTI ini tuh bisa dijadikan referensi yang tadi kita bilang di awal, ini bisa kayak menjadi acuan lah, kayak kita tuh kelebihannya apa, kita ngembangin kelebihannya kita ngembangin kayak sebenarnya mungkin ada kekurangan yang harus diperbaiki kayak gitu. Betul. Tapi bukan berarti kayak mendadak kayak tiba-tiba kita tes hari ini terus tiba-tiba hasilnya beda sama 2 hari yang lalu. Nih kalian kayak jadi labil kayak gitu, jadi kesannya kayak mau ngerubah yang mana dulu karena hasilnya beda-beda, yang kayak kita bilang tadi bahwa itu nggak selamanya. Selamanya, jadi tetap bisa berubah. Jadi berubah tuh wajar aja gitu loh. Udah ya kali. Udah teman-teman. Pembahasan kita mungkin tentang MBTI sampai sini aja. Buat kalian yang penasaran tetap ikutin terus di SS, karena kita bakal tetap kasih informasi yang tentunya menarik sih buat kalian, apalagi kan masa-masa kita ini lagi masa-masa mencari jati diri kayak gitu. Untuk episode selanjutnya kita bakal bahas apa nih Kak? Apa ya? Aku kasih bocoran, dan
kalau kalian mau preview langsung aja komen di bawah atau langsung chat aku ya. Jadi judulnya besok itu adalah I'm not another girl. Tau nggak? Maksudnya itu kayak aku nggak kayak cewek lain. Nah, kamu tuh beda gitu. Kamu ngerasa beda? Bedamu apa? Sudah. Oke. Nanti di episode selanjutnya aja. Oke. Nah, oke teman-teman, jadi kita udah membahas dari tadi ya, mungkin kita yang nggak tahu MBTI itu apa, jadi kita nggak tahu fungsinya apa, atau mungkin kita nggak tahu jenis-jenisnya juga, mungkin kayak sifat-sifat manusia itu kayak gimana. Jadi kita di sini kayak menambah pengetahuan, menambah wawasan juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. di YouTube-nya N8 TV. Oke, sebelum aku tutup nih, kita sama idola dulu. Oke, SMK 8 Idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Bye bye.